Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Capres, ada satu capres pertama, pintar sekali, pintar banget, semua bisa, pandai, luar biasa pandai. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya seorang capres, gagal juga milih cawapresnya. Kalau ada yang masih bingung mau milih presiden yang mana, itu ada tipsnya nggak biar Ada banget. Gimana? Kalau Anda tidak bisa menentukan yang mana yang benar, jangan sampai Anda tidak bisa menentukan yang mana yang salah. Itu namanya minimal requirement. Oke. Jadi gini, kalau Anda tidak bisa naik kelas, jangan sampai Anda tinggal kelas. Ya. Kalau Anda tidak bisa dapat cewek yang cantik, jangan sampai Anda dapat cowok. Jadi maksudnya begitu. Ya. Jadi Itu yang paling gampang dimengerti tadi. Jadi maksud saya tuh gini, kalau kita nggak bisa tahu pemimpin yang baik yang mana, minimal Anda jangan sampai nggak tahu pemimpin yang buruk. 2019. Gitu. Itu penting itu. 2019. Dan yang buruk itu mudah sekali diidentifikasi. Jadi ini capres ya, calon presiden. Status calon presiden artinya orang udah selesai baca seluruh buku, bukan baru baca daftar isi atau ngapalin satu bab per bab gitu. Itu kan dia nggak bisa debat, dia nggak tahu. Kalau orang baca satu buku dia bisa dari bab akhir ke bab awal, masuk di tengah-tengah, dia bisa kucak-kacik di situ. Bisa bedah buku lah dia. Bisa bedah seluruh soal. Ini nggak ada cekcok di antara dua anak kecil jadinya. Bos, debat presiden ini bukan debat filsafat. Kalau debat filsafat antar dua filosof, antar bila filosofer, itu bahayanya. Itu semua harus diangkat pada level. Harus begitu debat presiden, saudara Nusron. Kalau gue ini jadi debat kacangan, kalau nggak. Kalau gitu saudara Rocky, debat ini diubah menjadi debat dekan fakultas filsafat. Itu lebih salah lagi, dekan filsafat itu ngurusin administrasi. Ini presiden ngurusin pikiran itu. Usai heboh 3 mix saat debat cawapres, Gibran kembali disorot. Ada apa di balik bajunya? Tapi bagi saya, itu tidak menjadi sebuah alasan saya mencurigai yang disampaikan Gibran. Karena apa? Karena alat yang dipakai itu adalah berhubungan dengan kebutuhan broadcast. Ada keperluannya masing-masing. Untuk headset ini fungsinya untuk apa, kemudian mic wireless ini fungsinya untuk apa, sementara clip-on ini fungsinya untuk apa. Semuanya, ketiga-tiganya ini sama-sama ada kebutuhan tersendiri. Terutama bagi broadcast, bagi penyiaran, untuk tayangan. Itu kalau menurut saya, sebagai seorang yang dari stasiun televisi. Nah, yang menjadi kecurigaan saya adalah cara komunikasi Gibran. Bagaimana cara dia menjawab pertanyaan dari panelis sangat berbeda jauh dengan ketika dia menjawab pertanyaan dari sesama cawapres, dan bagaimana ketika dia menjawab pertanyaan ketika doorstop, ketika acara sudah selesai. Karena materi debatnya udah dikondisiin, berarti ada kemungkinan jawaban dari 4 tema itu juga udah dikondisiin untuk diapalin sama Samsul. Makanya dia bisa ngejawab lancar dan bahkan cenderung gampang disundut emosinya karena mendadak ada pertanyaan di luar apalan dari Caimin tentang bagaimana tips dan trik biar bisa dapetin anggaran dari pusat lebih gede daripada daerah lain. Padahal jawabannya itu simple. Sini gue bisikin. Jadi anak presiden. Itu jawabannya. Sesimpel itu doang sebenarnya. Tapi si Samsul udah terlanjur kebawa emosi duluan. Jadi kelihatan kan kalau sebenarnya dia itu satu genre sama capresnya. Senggol dikit langsung bacok. Tapi kalau kita ngelihat secara detail, sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Gibran itu sama seperti yang dilakukan oleh AHY di Pilkada 2017 lalu. Dan ini sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa secara strategi ini pasti mirip gitu, pasti akan mengandalkan hafalan. Yang ditanya apa, jawabnya ya sesuai dengan hafalan. Jadi makanya kalau kita perhatikan sebenarnya nggak nyambung gitu.
Tapi bedanya di Gibran ini, hafalan-hafalan yang dia hafal itu memang ada materinya, memang ada beberapa contoh permasalahannya. Sementara AHY dulu itu hafalannya hanya berdasarkan cerita-cerita atau teori-teori yang normatif gitu, sehingga yang ngawang-ngawang, nggak jelas, nggak ada isu, nggak ada contoh kasusnya. Kalau Gibran hafalannya hafalan yang memang ada kasusnya, ada materinya gitu. Ya tapi tetap aja sama-sama nggak nyambung sebenarnya, nggak sesuai gitu. Ditanya A, jawabnya Z atau X gitu. Ya, penampilan calon wakil presiden dengan nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat Cawapres yang digelar oleh KPU Jumat kemarin kembali disorot. Sebelumnya Gibran disorot oleh pakar telematika Roy Suryo yang mengkritik penggunaan 3 mikrofon, yakni mic clip-on, handheld, dan juga headset. Namun, sorotan kali ini datang dari aktivis Tifauzia Tiasuma lewat akun X-nya, yaitu @drtiva pada Minggu 24 Desember. Dia mengunggah 2 foto Gibran saat debat Cawapres berlangsung. Pada foto pertama, tampak bagian kemeja pada pinggang belakang Gibran membentuk tegas menyerupai kotak. Dr. Tiva menduga ada alat yang terpasang pada pinggang wali kota Solo tersebut. Alat apa ini yang dibalik bajunya dia? Apakah ada ahli IT yang tahu ini apa? Kata Dr. Tiva. Sebagai pembanding, dia juga mengunggah foto lain yang turut menampilkan pinggang belakang Gibran. Dia menyebut alat tersebut belum terpasang sebelum Gibran naik ke panggung debat Cawapres. Ketika si Samsul belum naik panggung, alat ini belum ada loh. Apakah Cak Imin dan Pak Mahfud juga dipasangi alat yang sama? Tolong yang tahu kasih pencerahan ya, tulisnya. Sementara media asing seperti Al Jazeera dan Nikkei Asia turut menyoroti suasana debat Cawapres pada tanggal 22 Desember kemarin malam. Secara umum, media-media asing menggambarkan bagaimana putra sulung Jokowi yang dipandang sebelah mata oleh sebagian pengkritik telah berhasil menguasai keadaan. Bahkan Nikkei Asia menyebut pilihan Prabowo untuk memasangkan dirinya dengan Gibran adalah pilihan yang tepat. Bahkan Al Jazeera menyebut Gibran berhasil menepis tuduhan kurangnya pengalaman dan nepotisme yang dilekatkan kepadanya. Dia dinilai menguasai panggung meskipun berhadapan dengan lawan-lawan yang jauh lebih senior. Para pengamat menilai penampilan Gibran melebihi ekspektasi. Nikkei Asia menyoroti bagaimana Gibran bicara tentang kecerdasan buatan dan langkah modal dalam debat tersebut. Tema teknologi yang erat dengan dunia anak muda sepertinya sengaja ditampilkan Gibran karena pertimbangan perbedaan generasi dengan lawan-lawannya, di mana mereka terkesan gamang dalam membahas isu teknologi kekinian. Ya, pemilihan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto dinilai merupakan langkah yang tepat karena telah memenuhi kaidah saling melengkapi dalam hal menjembatani perbedaan generasi tersebut. Jika Presiden memiliki wawasan kebangsaan yang sudah digelutinya selama bertahun-tahun, belum tentu memiliki kedalaman yang sama ketika berbicara soal teknologi dan ekonomi digital yang dikenal baik oleh kalangan muda. Ya, cara berpikir kita niscaya harus diperbarui ketika menghadapi persoalan yang juga sudah berubah, manakala Presiden yang sudah bekerja sama dengan mantan rivalnya dalam 2 pilpres terdahulu memutuskan untuk memberinya kesempatan kepada yang bersangkutan. Masa iya kita yang tidak memahami secara lebih dekat dibanding Presiden justru menafikan kemungkinan tersebut. Nah, persoalan masa lalu yang dilalui Prabowo sebagai terlibat kasus penculikan mungkin kita sulit melupakannya. Di lain sisi kita juga tidak boleh terjebak untuk terus dihantui trauma masa lalu dan tidak mencoba move on sebagaimana Budiman Sujatmiko melakukannya. Tuhan saja Sang Maha Pemaaf niscaya memaafkan manusia yang sudah bertaubat, bukan? Masa iya kita yang mengaku menyembahnya tidak mencontoh perilaku adiluhung seperti ini? Kalaupun nanti pasangan Prabowo Gibran berhasil terpilih dan ternyata performansinya tidak sesuai dengan janji kampanye yang digelorakannya, kita berharap ada langkah antisipatif yang dilakukan oleh Jokowi untuk mengembalikannya ke jalan yang sesuai. Tapi memang kesimpulan kita, pelaku penculikan tidak berarti diharamkan menjadi pemimpin bangsa jika kita yang bersangkutan sudah mendapatkan efek jera dan mengakui kesalahannya. Lihatlah jajaran pendukung pasangan Prabowo Gibran yang bersifat heterogen, termasuk Jenderal Purnawirawan Wiranto yang memimpin sidang Dewan Jenderal terkait kasus penculikan aktivis 1968, Jenderal Agung Gumelar, Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga terlibat dalam sidang Dewan Jenderal bersama Wiranto dan Agung Gumelar. Bahkan ada Habib Lutfi dari tokoh NU yang kini berada di barisan tim sukses Prabowo dan Gibran. Alat apa ini yang dibalik bajunya dia? Apakah ada ahli IT yang tahu ini apa? Kata Dr. Tiva. Sebagai pembanding, dia juga mengunggah foto lain yang turut menampilkan pinggang belakang Gibran. Dia
Dia menyebut alat tersebut belum terpasang sebelum Gibran naik ke panggung debat Cawapres. Ketika si Samsul belum naik panggung, alat ini belum ada loh. Apakah Cak Imin dan Pak Mahfud juga dipasangi alat yang sama? Tolong yang tahu kasih pencerahan ya, tulisnya. Sementara media asing seperti Al Jazeera dan Nikkei Asia turut menyoroti suasana debat Cawapres pada tanggal 22 Desember kemarin malam. Secara umum, media-media asing menggambarkan bagaimana putra sulung Jokowi yang dipandang sebelah mata oleh sebagian pengkritik telah berhasil menguasai keadaan. Bahkan Nikkei Asia menyebut pilihan Prabowo untuk memasangkan dirinya dengan Gibran adalah pilihan yang tepat. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, yang lain dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Akan begitu? Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Siapa di antara mereka yang suka makan barang haram? Mereka yang terima uang pilkada ketika pencoblosan. Ini muka-muka serangan fajar semua ini. Saya dengar kabar di sini Balangan karena penduduknya sedikit, maka harga nyogoknya mahal. Iya toh? Hei. Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa? Islam, 88%. Berarti kalau ada pemimpin yang jahat, pemimpin yang korup, pemimpin yang tidak baik, itu karena Islam kalian tidak beres. Kenapa Ustaz? Kalian terbanyak, 88%. Kenapa ada pemimpin yang jelek, tidak ngurus rakyat? Karena kau pilih Wane Piro. Kau ketawa semua karena kau alami. Hei, Allahu Akbar. Di Kalsel ini banyak tambang. Di Kalsel ini banyak sawit. Di Kalsel ini banyak pengangguran. Iya, hampir setiap rumah ada penganggurannya. Iya, padahal perusahaan banyak, perusahaan tambang melimpah di sini. Kenapa? Karena kalian salah memilih pemimpin. Nyonggo, Pak, kalian cinta kabupatenmu yang baru ini. Kalian sayang Balangan, pemilu yang akan datang, pilcaleg, pilkada, pilpres. Demi Allah, cintai kampungmu, jangan kau terima uang sogok. Ustadz, silahkan. Ya Ustadz, kenapa Ustadz dengan popularitas tinggi sekarang justru menghindari politik? Saya bukan menghindari politik, saya justru dosen ilmu politik. Di komunikasi ada diajarkan komunikasi politik. Ya. Tapi saya tidak mau berpolitik praktis. Kenapa? Karena saya merasa bukan ahli saya di situ. Yang banyak merusak negara kita ini, yang dia jadi anggota DPR, dia jadi pejabat bupati, wali kota, gubernur, tidak ahlinya, hanya karena banyak duitnya. Kalau dai masuk politik praktis menurut Ustadz? Boleh saja, yang penting dia ahli. Semua warga negara dijamin haknya untuk berpolitik. Kalau misalnya dia penceramah, tapi dia juga sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan, boleh.
Tapi silakan pilih mau jadi sarjana, mau jadi politisi, atau mau jadi mubalik. Ya. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.